Mengapa Soeharto tidak dibunuh PKI padahal ia anti komunis? PKI sebenarnya tidak punya kesempatan untuk menculik atau membunuh Soeharto. Tak hanya itu, mereka juga bahkan tak punya alasan untuk melakukannya. Karena secara teknis Soeharto hanya seorang pelaksana. Dia bukanlah pencipta kebijakan militer. Apapun yang dia lakukan hanyalah sepengetahuan dan atas mandat dari atasannya, Jenderal Abdul Haris Nasution dan Ahmad Yani. Selain itu, sebagai Pangkostrat ia pun fokus pada tugasnya sebagai militer daripada politik, juga tidak tergabung dalam Dewan Jenderal, membuatnya sama sekali tidak dijadikan target, karena tidak dianggap sebagai ancaman utama oleh PKI. Terdengar selentingan Soeharto sebenarnya tahu mengenai rencana penculikan para jenderal itu dari para intel di bawahnya, namun ia diam tak mengambil tindakan. Dari beberapa hipotesis yang beredar, Soeharto sepertinya memang sedang menunggu momen tepat untuk menghancurkan PKI. Namun analisa lain mengatakan Soeharto tanpa bukti kuat tak bisa bertindak. Sementara kedua atasannya yang target penculikan itu malah tidak mengetahuinya sehingga tak bisa mengambil tindakan. Suasana yang blunder bukan? Namun saat pagi harinya, setelah ada laporan masuk mengenai peristiwa penculikan, juga kabar dari Nasution sendiri sebagai atasannya, dengan sigap segera ia mengambil alih pimpinan militer dan melakukan operasi militer. Soeharto pun tak pernah secara terang-terangan menunjukkan sikap antipatinya terhadap PKI. Walaupun secara ideologi sudah ada bibit kebencian antara Angkatan Darat dengan PKI sejak peristiwa Madiun 1948, namun Soeharto di beberapa kesempatan masih bisa bermesraan dengan beberapa tokoh pentingnya. Selain itu, tampaknya PKI juga melakukan kesalahan analisis terkait dengan Soeharto ini. Mengapa? Karena mereka salah perhitungan besar dalam membaca situasi militer saat itu. Tampaknya PKI melakukan semuanya terlalu terburu-buru dan percaya diri, serta adanya kekhawatiran rencana tersebut tercium pihak militer lawan. Mari kita lihat fakta-fakta yang jarang diungkap. Pertama, Soeharto adalah Komandan Kostrat, pasukan komando strategis Angkatan Darat. Pasukan elit yang memiliki posisi sangat kuat. Dia punya akses penuh ke persenjataan modern dan ribuan prajurit terlatih yang siap bergerak cepat dalam hitungan jam. Selain itu, Soeharto juga sosok yang sangat jenius dalam hal keamanan pribadi. Dimanapun keberadaannya, ia akan selalu dikawal ketat oleh pasukan khusus yang loyal. Bahkan ketika tidur, ada tim pengaman khusus yang berjaga bergantian. Ini bukan paranoia, tapi memang sop standar untuk pejabat tinggi militer. PKI sendiri tidak punya kekuatan tempur yang mumpuni. Mereka memang punya massa sangat banyak, tapi kebanyakan hanya massa akar rumput yang tanpa dilatih secara profesional. Selain itu, kekurangan massa akar rumput juga mudah lemah mental jika dihadapkan dengan militer sesungguhnya. Pemuda rakyat dan Gerwani yang sering dibangga-banggakan itu sebenarnya hanya organisasi kepemudaan biasa, bukan pasukan tempur terlatih. Organisasi itu tak ubahnya pemuda Pancasila, Banser NU maupun pemuda rakyat. Selain itu pula, PKI juga rupanya salah memprediksi dukungan internasional. Walaupun secara organisasi mereka saling terkait, dengan PKI sebagai massa komunis ketiga terbesar dunia, nyatanya tak ada jaminan bahwa baik Cina maupun Uni Soviet akan menerjunkan bala bantuan jika terjadi konflik terbuka. Bahkan bantuan 30.000 pucuk senapan dari Cina untuk bantuan Angkatan Kelima oleh PKI pun hanya dianggap hoaks belaka. Akhirnya, saat PKI gagal mengkudeta, tak ada tanggapan serius dari dua negara besar itu, mengakibatkan PKI tumbang dengan mudah, sementara dua negara itu sibuk dengan masalah internal masing-masing. Kedua, Soeharto juga sosok cerdik dalam membangun citra dan pandai memanfaatkan situasi. Di mata perwira menengah bawah, dia sosok bapak yang dekat dengan prajurit. Sikapnya santun dan lembut dalam pembawaan, membuat perwira bawahannya sangat loyal. Hal yang mungkin sedikit berbeda dengan beberapa perwira tinggi lain yang sering dianggap arogan. Ini bikin loyalitas pasukan ke dia sangat kuat. Termasuk diantaranya LB Murdani, Faisal Tanjung, Kolonel Sarwo Edi Wibowo dan lain-lain. Yang mengejutkan, banyak intel PKI justru takut dengan Soeharto. Soeharto sangat pandai dalam membangun jaringan intelijen yang sangat luas hingga ke pelosok daerah. Struktur ini dibangun melalui kombinasi komando teritorial militer, Kodam hingga Babinsa, intelijen khusus seperti Bakin, serta operasi keamanan untuk menjaga stabilitas dan memantau potensi ancaman politik. Apapun pergerakan yang akan terjadi sudah lebih dulu diketahuinya. Tak heran jika pada pagi hari, 1 Oktober 1965, dengan sigap Soeharto langsung mengambil alih pasukan Kostrat begitu mengetahui para jenderal berhasil diculik PKI. PKI memang pernah beberapa kali berusaha untuk mendekati Soeharto, termasuk diantaranya Abdul Latif, namun Soeharto tidak mengambil sikap. Dan sikapnya itulah membuat PKI was-was dalam bergerak.
Bahkan pernah diketahui ada upaya pengintaian diam-diam terhadap Soeharto oleh sel PKI. Tapi selalu ketahuan dan pelakunya ditangkap diam-diam, membuat PKI susah mengambil langkah. Singkatnya, PKI kalah telak dalam hal kapabilitas militer, intelijen, dan dukungan internasional. Mau menculik atau membunuh Soeharto? Itu sama saja bunuh diri.